Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sekarang masih dalam rangka bergembira, berbahagia atas bulan Rabi yang merupakan bulan lahirnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak terhalang dari semua keberkahannya, insyaallah. Tidak terhalang dari semua keberkahan baginda kita Nabi besar Muhammad. Dan kalau ada yang saya ingin sampaikan, lebih kepada mari kembali memperbaharui niat, mari kembali memperbaiki niat, mari kembali memperbaguskan niat, mari kembali memperbaiki niat-niat kita. Kenapa gitu? Sebab seperti yang disampaikan baginda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu sesuai dengan niatnya. Termasuk atau bahkan yang utamanya adalah niat hidupmu mau buat apa. Di bulan-bulan Maulid ini saya ingin mengingatkan diri saya sebelum kepada yang lain-lain untuk kembali meluruskan niat-niat kita di sisa hidup kita itu mau buat apa gitu. Karena ternyata teman-teman, apapun yang kita lakukan, semuanya itu tergantung dari niatnya. Dan juga ternyata bukan hanya kita yang dapat berkah atas niat baik kita, akan tetapi bahkan sampai ke anak cucu keturunan. Saya teringat sebuah kisah tentang seorang raja dari kabilah Tabaiyah, namanya Tabban As'ad. Dari niannya Tabaiyah ya, itu adalah raja-rajanya Yaman di zaman sekitar 200-300an tahun sebelum kelahiran baginda kita Nabi besar Muhammad. Ada raja besar dari Yaman namanya Tabban As'ad. Satu waktu beliau mengadakan safari perjalanan keliling-keliling negara. Berbagai negara dikunjungin. Sebagai seorang raja besar yang punya daerah kekuasaan yang sangat besar, dia merasa layak dimuliakan dimanapun saja dia berada. Dan memang tiap kali berkunjung ke sebuah negara, dia selalu dimuliakan. Disajikan jamuan-jamuan, disiapkan tempat-tempat tinggal, bahkan dibacakan puisi-puisi, pujian, bahkan disampaikan tari-tarian daerah setempat, lagu-lagu daerah setempat, kan seperti itu apabila raja-raja berkunjung. Kecuali ketika dia sampai di Mekah. Ketika dia sampai di Mekah, tidak ada sambutan, tidak ada jamuan, sehingga mereka harus mempersiapkan semuanya sendiri. Sebagai seorang raja yang sangat terkemuka, dia merasa tersinggung atas perlakuan orang Mekah ini. Dia pun coba cari tahu kepada ulama-ulama yang dia bawa. Jadi itu perjalanan dengan bawa sekitar 200-an rombongan. Di antara mereka ada panglima perang dan seterusnya, ada menteri-menterinya dia, dan juga ada beberapa ulama-ulama yang mengikuti ajaran agama yang telah ada, baik ulama Yahudi maupun ulama Nasrani pada masa tersebut. Dia panggilin ulama-ulama ahli-ahli kitab ini, dia tanya kepada mereka, di semua negara-negara saya sangat dihormati, dimuliakan. Kedatangan saya dielulukan. Kenapa di negeri ini saya tidak diperlakukan demikian? Ulama tersebut menjawab, para ulama itu menjawab,
Karena mereka punya sesuatu yang sangat dimuliakan, dengannya mereka tidak dapat memuliakan yang lain. Apa itu? Ka'bah. Rumah Tuhan dibangun di sini. Mereka merasa punya Ka'bah yang sangat mulia, siapapun harus memuliakan, dengannya mereka tidak memuliakan yang lain. Marah raja ini, kemudian niat dalam hatinya, akan saya hancurkan Ka'bah hingga rata dengan tanah. Di hati tidak dia sampaikan niatnya tersebut, tapi sejak dia berniat itu, dia tidur malam, bangun pagi harinya dia terkena sakit. Sakit yang sangat berat hingga membuat dia minta didatangkan dokter-dokter, tabib-tabib dari berbagai macam tempat. Termasuk juga tabib yang ada dia punya. Semuanya juga berusaha untuk mengobati dia, mencarikan obat untuk sakitnya dia ini, tapi enggak kunjung sembuh-sembuh juga. Berhari-hari. Sampai satu waktu, di antara tabib-tabib yang didatangkan, ada yang bilang begini, saya akan menyembuhkan sakit Tuan ini, Tuan Raja ini, tapi saya minta bicara 4 mata aja. Kebetulan nggak pakai kacamata. Baiklah kalau begitu. Dikeluarkan semua ajudan, meskipun mereka khawatir kan, tuh kalau udah berdua gitu kan mau diapa-apain bisa aja gitu, apalagi lagi sakit kan. Takutnya ditaruhin sianida gitu. Di kopi. Tapi karena rajanya udah nggak tahan sama sakitnya, diminta kepada ajudannya semuanya buat keluar. Pendamping, pengawal, asisten semua dikeluarin. Tinggallah mereka berdua. Tabib ini kemudian bilang sama Tuan Rajanya ini, Raja, sakitnya yang dialami Tuan Raja ini bukan sakit biasa. Ini adalah sakit hukuman dari Tuhan. Hukuman dari Allah atas niat yang Tuan Raja niatkan dalam hati Tuan. Saya nggak tahu itu apa, tapi silahkan Tuan bertaubat atas apa yang Tuan niatkan, dengannya saya yakin Tuhan akan memaafkanmu. Rajanya langsung inget dong sama niatannya untuk menghancurkan. Dan teman-teman saudariku sekalian, Allah memang memperlakukan kita ini membalas, menulis pahala dan juga menulis dosa sesuai dengan perbuatan kita. Tapi menilai kita sesuai dengan niat kita. Sekali lagi, malaikat-malaikat memang menuliskan pahala dan dosa atas apa yang kita kerjakan. Akan tetapi Allah menilai kita sesuai dengan niat. Apapun, kamu mau nikah niatnya apa, ngerjain apapun, itu Allah nilai sesuai dengan niat. Bahkan saya ngajar perbuatan baik, menyampaikan ayat, menyampaikan Quran, menyampaikan pesan-pesan Allah. Tapi Allah yang tahu apa niat saya. Allah menilai atas apa yang saya niatkan. Jika di dalamnya ternyata hanya sekedar keinginan-keinginan duniawi, ia menjadi tak bernilai sama sekali. Semuanya tergantung dari niat, teman-teman. Dan masalahnya niat ini yang tahu Allah. Niat yang tahu Allah. Jangankan hajat-hajat besar, urusan-urusan besar. Bahkan sekedar berwewangian. Kata Nabi Muhammad, man tatayyaba lillah laqiyallah wa rihuhu atyab minal misik. Wa man tatayyaba li ghairillah laqiyallah wa rihuhu antan minal jifah. Siapa yang berwewangian karena Allah, pakai minyak wangi.
tapi dia melakukannya karena Allah. Mau menghadap Allah, mau sholat, wangi-wangian dulu Mau ngajar, wangi-wangian dulu Kenapa gitu? Biar pantas dilihat sama Allah, biar pantas dicatat sama malaikat. Mau bersolawat, wangian dulu Nabi Muhammad wangi katanya. Mudah-mudahan biar saya juga wangi, jadi dihadiri para malaikat, mau mencatat amal perbuatan saya. Mau berhadapan dengan suami, berhadapan dengan anak, orang tua, mahram-mahram kita. Biar orang senang, mau kumpul sama perempuan-perempuan. Biar mereka tidak terganggu dengan bau saya, dan biar orang senang, cium wangi kita, aroma kita, menyenangkan orang, kan juga ada pahalanya. Saya melakukannya karena Allah SWT. Laqiyallahu wa rihuhu atyab minal misik. Dia nanti akan berjumpa dengan Allah, baunya lebih wangi daripada bau misik, bau kasturi. Wa man tatayyaba li ghairillah. Sama-sama pakai minyak wanginya, tapi dia memakai minyak wangi li ghairillah, bukan karena Allah. Biar orang tahu kalau saya wangi, biar saya bisa disenengin sama atasan yang padahal laki-laki yang bukan mahram, biar orang seneng cium wangi saya, laki-laki tertarik pada saya, dan niatan-niatan yang lain-lainnya. Teman-teman, sama-sama pakai minyak wanginya, bisa jadi merek yang sama, bisa jadi produk yang sama, tapi dia niat pakai minyak wanginya bukan karena Allah. Laqiyallahu wa rihuhu antan minal jifah. Dia akan berjumpa dengan Allah, baunya lebih busuk daripada bau bangkai. Sama perbuatannya, tapi beda nilainya karena beda di niat. Beda di niat. Makanya nih, hati-hati sama niat hidup. Hati-hati mengerjain sesuatu, niatnya membuat apa? Hadir di majelis ini sama-sama duduknya. Tapi apakah sama nilaimu di sisi Allah? Salah satu bedanya adalah karena niat. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, sang raja ini begitu dengar kayak begitu, dibilang astagfirullah. Diminta ampun sama Allah. Diminta ampun pada Allah SWT. Dia bertaubat kepada Allah. Dia bilang sama tabib tersebut, saya memang punya niat. Dia cerita bahwa di berbagai macam negara dia disambut sedemikian rupa, tapi di Mekah ini dia tidak disambut sama sekali. Akhirnya dia berniat untuk menghancurkan Ka'bah, karena Ka'bah itulah penyebab orang-orang Mekah tidak bisa memuliakan dirinya. Dia ngerasa, oh ini penyakit nih berarti nih Ka'bah nih. Nanti nih orang Mekah nih gara-gara ada Ka'bah nggak bisa muliain raja-raja yang lain, nggak bisa muliain presiden, nggak bisa muliain orang-orang terhormat dari berbagai macam negara. Bisa jadi penyebab Mekah nih akhirnya diperangin. Mendingan daripada gitu Ka'bahnya aja dihancurkan, kalau mau berpikir secara pembenaran. Tapi dari kejadian bahwa dia dikasih sakit, dia kemudian tahu bahwa niatnya tersebut adalah niat yang buruk, niat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dia pun segera bertaubat. Atas hal tersebut dia bahkan berniat, saya akan memberikan kiswah Ka'bah, akan memberi bajunya Ka'bah dengan kain sutra yang sangat indah. Dia inilah kabarnya orang pertama yang memberi kiswahnya Ka'bah, Tabban As'ad namanya. Saudara sekalian, begitu dia berniat, ganti niatnya, nggak ada yang dia lakukan. Akan tetapi dia merubah niatnya. Begitu dia merubah niatnya, Allah segera memberikan kesembuhan padanya. Betapa sangat ngaruhnya niat dalam kehidupan kita. Maka Bu,
mau ngawinin anak, tuh niatnya mesti benar. Jangan cuman sekedar ngurangin beban keluarga. Jangan cuman sekedar mumpung ada yang lamar anak saya, alhamdulillah orang kaya. Jangan begitu niatnya. Kalau udah niatnya jelek tuh liatin aja nanti. Jelek semua. Kenapa gitu? Karena Allah menilai sekali lagi dari innamal a'malu binniyat, kata Nabi, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Kamu hanya akan diberi sesuai dengan niatmu. Saya hanya akan diberi sesuai dengan niat saya. Kita semua nih dikasih sama Allah tuh nilai, apakah kita dicinta, apakah kita dimurka, apakah kita disayang, apakah kita dibenci, apakah kita diperhatikan, apakah kita dicuekin sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tergantung dari niat-niatan yang ada di dalam hati kita. Kamu mau nyari apa dalam hidup? Ini yang harus kita pertanyakan. Hidupmu nih, sisa hidupmu nih, yang entah sisa berapa tahun ini teman-teman. Bahkan mungkin ada di antara kita yang hidupnya sisa berapa bulan, wallahu a'lam. Tapi yang pasti, berapapun aja sisa umurmu yang tersisa, tanyakan kepada dirimu, kamu hidup untuk apa? Karena nilaimu sekali lagi hanya akan Allah berikan sesuai dengan niatanmu itu. Pastikan niatmu dalam hidup lillah wali rasulih, untuk Allah dan untuk kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad. Teman-teman sekalian saya muliakan, akhirnya nih si Tabban As'ad ini memutuskan untuk udah sembuh, udah sehat, dia beri kiswahnya Ka'bah, ya. Dia kemudian melanjutkan perjalanan. Nah, mau pulang ke Yaman itu juga dia singgah di Yathrib. Kita tahu Yathrib ini adalah Madinah sekarang ini ya. Niyatuhu saluhat a'maluhu la mahala. Orang kalau niatnya bagus, pasti amal perbuatannya bakal bagus. Wa man sa'at niyatuhu sa'at a'maluhu la mahalah wa in kanat fi suratihi hasanah. Kata beliau, siapa yang jelek niatnya, bakalan jelek pula perbuatannya walaupun kelihatannya bagus. Jadi orang sedekah, tapi sedekahnya enggak lillah, itu pasti bakalan jelek tuh sedekahnya. Lihatin aja, pasti ada aja hal-hal yang tidak baik dalam sedekahnya tersebut karena niatnya tidak lillah. Makanya kalau ada sesuatu hal kok jadinya nggak bagus, saya tahu nih, ini ada yang nggak bagus nih di niat saya nih. Karena kalau niatnya bagus pasti bagus dah. Kalau ada jadinya jelek, pasti karena niatnya nih ada yang kurang bagus. Apa nih yang kurang bagus? Benerin dulu niatnya, insya Allah semuanya bakalan jadi bagus. Rombongan Tabban As'ad mau pulang ke Yaman lewatin Yathrib. Mereka pun singgah di Yathrib beberapa hari, dan kalau Yathrib sebagaimana daerah-daerah yang lain disambut, dijamu gitu kan, diberikan tempat yang layak gitu. Seneng, rajanya seneng, pasukannya semuanya seneng. Sampai sesudah beberapa hari mereka tinggal di Yathrib, kemudian raja pun memutuskan buat pulang. Raja bilang, besok kita pulang. Beberapa ulama besoknya mau pulang, malam harinya tuh dibilang, Tuan, kita besok gak ikutan pulang. Oh, kenapa gitu? Udah ketemu calon istri di sini apa gimana nih? Kok nggak mau pada pulang? Saya dan beberapa orang lah disebutkan, beberapa belas orang gitu, nggak mau pulang.
Oh kenapa? Dan yang minta untuk tetap di situ tuh ulama-ulamanya, orang-orang ahli kitab yang bisa baca gitu. Di zaman itu orang bisa baca itu langka sekali. Dan orang yang ulama ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran nabi-nabi yang sebelumnya. Kenapa kalian gak ikutan pulang? Kita berangkat bersama, mestinya kita pulang bersama. Saya gak akan izinkan kecuali kalian memberi alasan yang masuk di akal saya dan bisa saya terima. Para ulama tersebut menjawab, Tuan, di negeri ini kalau kami baca-baca dari kitab-kitab yang terdahulu, kami baca-baca, akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Yathrib ini akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Kami kepengen tinggal di sini biar nanti ketika Nabi akhir zaman itu hijrah kemari, anak cucu kami yang akan menyambutnya. Niat. Itu tadi yang saya bilang ya. Niat itu, niat baik tuh ngasih manfaat bukan hanya ke diri sendiri teman-teman, tapi juga ke anak cucu. Makanya kalau ke teman-teman liatin ya sampai dengan sekarang, anaknya ulama tuh ya soleh-solehah gitu. Anaknya ulama, anaknya aulia, itu biar kata misalnya gitu ya, ibadahnya kurang-kurang, pasti ketambel sama hal-hal yang lain. Hatinya baik-baik, gitu kan? Kenapa bisa begitu? Niat baik orang-orang tuanya. Niat baik orang-orang tuanya. Wah pantesan ya Ustazah, saya kok susah jadi baiknya nih karena bapak saya bukan ulama, kakek saya bukan aulia. Nah kalau kamu ngerasanya kayak begitu, kamu harus jadi baik biar anak cucumu nanti merasakan nikmatnya jadi cucunya orang soleh. Biar anak-anakmu ke bawah ngerasain nikmatnya jadi cucunya orang-orang yang punya niat-niat yang bagus. Sebab yang namanya niat tuh ngaruh banget teman-teman. Itu sebabnya kenapa orang Madinah gampang banget diajakin Islamnya. Itu karena kakek-kakeknya tuh. Kakeknya 200 tahun, 300 tahun sebelum terutusnya baginda Nabi besar Muhammad sudah punya niatan baik bahwa tempat ini akan jadi tempat hijrahnya Nabi akhir zaman. Kami ingin, kami berharap, kami berniat, kami akan tinggal di sini agar nanti ketika nabinya datang kemari, anak cucu kami yang akan menyambutnya. Kata rajanya, alasan kalian saya terima. Saya izinkan kalian gak ikutan pulang barengan sama saya, dan saya akan kirimkan bantuan-bantuan pada kalian biar kalian bisa hidup mapan di sini sebagai ulama-ulama saya. Baik hatinya rajanya, dia malah kemudian bikin surat. Besok paginya ketika dia pulang, dia titipkan suratnya kepada pimpinan ulama yang tadi malam menghadap sama dia itu. Isi suratnya, min Malik Yaman Tabban As'ad, dari Raja Yaman Tabban As'ad, ila Nabi akhir zaman, kepada Nabi akhir zaman. Dia bilang, saya tidak berjumpa denganmu sebab saya tak hidup bersama denganmu. Namun andai, niat nih sekali lagi nih, andai saya hidup sezaman denganmu, wahai Nabi akhir zaman, kepadamu aku akan menjadi sahabat ataupun kerabat. Maksudnya andai aku hidup bersama denganmu, saya akan membelamu habis-habisan, saya akan berada di belakangmu, saya akan menjadi sahabatmu atau saya akan menjadi kerabatmu.
gulung surat itu disampaikan kepada pimpinan ulama yang dia tinggalkan. Dijadikan surat itu sebagai wasiat. Ketika dia mau meninggal dunia, dikasihkan kepada anaknya. Anaknya ketika mau meninggal dunia, kasihkan kepada cucunya, terus ke bawah, sampai beratus tahun kemudian. Saat Nabi Muhammad datang hijrah bersama dengan Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq alaihi ridwanullah. Nabi berangkat setahun sebelumnya, itu orang-orang Yathrib datang berkunjung kepada Nabi Muhammad untuk membaiat. Setahun sebelumnya lagi, berarti 2 tahun sebelum itu, datang beberapa rombongan orang Yathrib, nggak tahu-tahu tentang Islam, mereka datang untuk haji. Haji tahun itu ada banyak banget orang-orang kafir Quraisy ngasih pengumuman. Hati-hati sama seseorang bernama Muhammad, dia tukang sihir paling hebat. Kalian kalau tawaf, jangan sampai kedengeran mantra-mantranya. Saya sarankan sumbat aja telinganya. Sehingga sekitar 17 orang. Mereka sampai-sampai dari ketakutannya terhadap pengumuman-pengumumannya kafir Quraisy ini ya, pemuka-pemuka Quraisy, sampai benar-benar ganjelin telinga mereka pakai kapas, pakai kain gitu. Sampai ketika mereka berangkat tawaf, tapi subhanallah ya, memang dari sini nih saya tidak takut terhadap pembulian ataupun fitnahan. Kenapa gitu? Justru itu adalah sarana buat promosi sebenarnya. Karena Nabi Muhammad ketika dibegitukan, orang malah tambah penasaran, mana sih yang namanya Muhammad? Malah jadi tambah pengen tahu gitu. Sampai ketika Nabi Muhammad datang, nah ini kan dalam pikiran mereka kan, tukang sihir paling hebat, mantranya paling kuat gitu kan. Orang ngebayangin tukang sihir pasti jelek, nyeremin, betul gak? Sampai ketika Nabi Muhammad masuk buat tawaf. Nabi ketika masuk buat tawaf, teman-teman, seorang di antara mereka, orang kafir Quraisy, Muhammad, hati-hati. Mereka kan ngelirik kan, oh, cakep gitu ya. Man ra'ahu badihatan habbah. Dalam Maulid Ad-Dibai disampaikan, orang tuh kok pertama kali lihat Nabi Muhammad langsung karismanya Nabi tuh membuat mereka terkesima gitu. Cahayanya Nabi Muhammad membuat mereka menundukkan kepala. Mereka tahu, man ra'ahu alima annahu laysa biwajhin kadzab. Siapapun lihat Nabi Muhammad tahu bahwa wajah yang seperti ini bukanlah wajah pembohong. Ini si orang penuh rahmat, penuh cinta, penuh kasih sayang. Jadi itu mereka mulai lirik-lirik Nabi Muhammad, lirik-lirik Nabi Muhammad. Nabi kemudian membacakan ayat-ayat firman-firman Allah. Mereka mulai melepaskan sumbatan-sumbatan telinga mereka. Dan mereka orang-orang yang belajar. Mereka orang-orang yang ngerti. Ketika dengar ayat-ayat tersebut, taulah mereka bahwa itu bukanlah mantra, melainkan wahyu. Kenapa gitu? Sebab orang Madinah, orang Yathrib itu tinggal banyak di antara orang-orang Yahudi. Mereka biasa dengarkan Taurat. Mereka biasa dengarkan firman-firman Allah yang turun kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Saudara sekalian yang saya muliakan, sehingga akhirnya mereka berdiskusi. Kamu dengar nggak tadi? Kamu dengar nggak tadi? Pas udah nyampe ke tenda-tenda mereka, dia bilang iya dengar. Ya ampun, akhirnya Nabi yang ditunggu-tunggu sama orang Yahudi, ternyata sekarang sudah ada juga. Iya betul, iya betul. Nah, barangkali salah satu di antara mereka atau beberapa orang di antara mereka adalah cucu-cucu dari ulama-ulama yang waktu itu datang ke Yathrib dan memilih untuk tetap tinggal. Saudara sekalian, pada malam-malam terakhir mereka ada di Mekah,
Mereka datang ke rumah Nabi Muhammad, minta dibacakan firman-firman Allah, kemudian mereka pun masuk dalam agama Islam. Mereka masuk dalam agama Islam, pulang ke negeri Yathrib, mulai dakwah pelan-pelan, ngajakin orang cerita-cerita sedikit-sedikit, sampai beberapa di antara mereka ketika datang musiman haji berikutnya, mereka datang ke Mekah untuk membaiat Nabi besar Muhammad SAW. Datang tuh ke Mekah, baiat nama Nabi, lumayan banyak jumlahnya, itu ya, ada sekitar 70-an orang. Kemudian mereka pulang dengan membawa serta Mus'ab bin Umar, dikirimkan nama Nabi buat ngajarin mereka Islam, mengajarkan mereka Al-Quran. 1 tahun kemudian, Yathrib sudah menjadi daerah dengan mayoritas sudah masuk ke dalam agama Islam, menanti-nantikan kehadiran Nabi besar Muhammad. Nabi berangkat bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, seperti yang kita tahu ceritanya. Saya tentu tidak akan menceritakan itu semuanya. Sayyidina Abu Bakar itu orang Yathrib udah dari beberapa hari sebelumnya nungguin kapan nih nabinya datang, kapan. Katanya nabinya udah berangkat loh, kok nggak nyampe-nyampe ya, nggak nyampe-nyampe, udah pada istilah orang kampung nih udah ngelabur rumahnya, udah pada rapi-rapiin rumah. Kan Nabi belum punya rumah, siapa tahu di rumah saya, rumah saya mah gede, kayaknya di rumah saya dah. Semua berharap-harap. Sampai ketika Nabi Muhammadnya beneran datang, itu mereka semuanya keluar dari rumah, mereka menyambut baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak, perempuan-perempuan, mereka udah dari beberapa hari sebelumnya mempersiapkan lagu-lagu, mempersiapkan syair-syair menyambut kehadiran baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kebanyakannya belum pernah lihat dong Nabi Muhammad. Karenanya Sayyidina Abu Bakar, waduh gimana nih? Ini kan kita berdua nih, orang belum tahu siapa yang Nabi Muhammad. Sama Sayyidina Abu Bakar, Nabi Muhammadnya ditutupin kain surbannya Sayyidina Abu Bakar. Dia jadi kayak pengantin, gitu kan? Sampai ketika udah masuk, di antara orang-orang semuanya nih, masuk kotaknya udah ada di antara mereka, tengah-tengah mereka, dibukalah tudung tersebut, taulah mereka, itulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mereka bergemuruh mengumandangkan ucapan selamat datang. Syairnya ditulis sama seorang perempuan. Saya rasa ini adalah syairan yang paling terkenal sampai dengan sekarang. Kenapa bisa begitu terkenal sampai dengan sekarang? Pasti karena bagusnya niat ketika menuliskan syair-syair tersebut. Begitu datang Nabi Muhammad, perempuan, laki-laki semuanya bergemuruh. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada lillahi da ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syaraftal madina marhaban ya khairada. Tala'al badru alaina, purnamanya sudah datang kepada kami. Min thaniyatil wada, dari arah bebukitan kota Mekah. Wajib syukru alaina, kita harus mensyukurinya. Mada alillahi da, sebab dia akan mengajak kita ke jalan Allah. Ayyuhal mab'uthu fina, wahai yang terutus kepada kami. Ji'ta bil amril muta, engkau datang membawa syariat yang siap akan kami patuhi. Niat lagi tuh, nabinya baru datang, tapi kami akan siap taat kepadamu wahai Rasulullah. Kami berniat taat padamu.
Ji'ta syarraftal Madinah. Engkau datang memuliakan kota kami ini. Dari situ tuh awal mula disebut Yathrib dengan nama Madinah. Madinah. Sejak itu orang bilang, saya mau ke kota. Kota apa? Kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ji'ta syarraftal Madinah, marhaban ya khairada. Selamat datang wahai seindah-indah penyeru kepada kebaikan. Jadi sekalian, asik Nabi. Tiap kali lewat nih, ya Rasulullah, di rumah kami wahai Rasul, silakan ke rumah kami wahai Rasul. Tafadhalu indana Rasulullah. Silakan ke rumah kami wahai Rasulullah. Engkau kan belum ada rumah Rasul. Rumah saya besar Rasulullah. Rumah saya udah saya bagus-bagusin Rasul. Semua orang pada berharap-harap Nabi Muhammad akan datang dan tinggal di rumah dia. Nabi kemudian bilang, kata Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Ini indah banget sih menurut saya. Kata Nabi Muhammad, khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan jalan unta saya, dia diperintah oleh Allah akan berhenti di mana. Unta loh ini, unta loh. Tapi masalahnya bukan untanya, masalahnya siapa yang ada di atas unta. Untanya siapa? Kamu orang, saya juga. Masalahnya bukan pada kamu siapa, tapi masalahnya kamu hidupnya buat apa? Di hatimu ada siapa? Unta ketika jadi miliknya Nabi Muhammad, ketika erat hubungannya sama Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad yang ada di atas punggung unta tersebut, ia menjadi makmurah, diperintah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau dalam hatimu ada Nabi Muhammad, dirimu akan menjadi seseorang yang dipandang oleh Allah, menjadi seseorang yang makmurah minallah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu jadi tahu harus berbuat apa. Kamu jadi tahu harus belok kemana. Kamu jadi ngerti harus ngomong apa. Kamu jadi faham gimana cara ngadepin anakmu, gimana cara ngadepin suamimu. Kamu jadi faham harus berbuat apa, memilih apa dalam segala keadaan. Kenapa gitu? Karena ada Nabi Muhammad, ada cahayanya Allah di dalam hatimu itu. Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Jadi kita paham nih dari sini nih. Kenapa ya saya sering bingung dalam kehidupan? Gak ada Nabi Muhammad dalam hatimu sepertinya. Kurang cahaya dalam hatimu. Cahayanya dapatnya di mana? Cahaya Allah, bagindamu Nabi besar Muhammad. Begitu ada cahaya Allah dalam hatimu, kamu gak akan bingung-bingung lagi. Kamu tahu harus apa, harus gimana, harus bicara apa, kapan harus diam, kapan harus bicara. Udah bukan dari hawa nafsumu lagi, bahkan bukan dari ilmumu lagi, akan tetapi dari cahaya Allah. Dan cahaya mana yang lebih terang dari cahaya Allah? Benerin niat, pastikan ada Nabi Muhammad dalam hatimu. Bener dah pasti hidupnya. Dah pasti bener hidupnya. Akhirnya sejak Nabi Muhammad bilang khallu sabilaha fa innaha ma'murah, udah gak ada lagi dah yang mempersilahkan Nabi untuk ke rumah saya aja Rasul, ini rumah saya Rasul, gak ada lagi. Tinggal sekarang deg-degan. Tiap Nabi Muhammad lewat depan rumahnya, ya Allah mudah-mudahan untanya berhenti nih, untanya berhenti. Pas lewat, ya sebelahnya nih, rumah saya berhenti 1, 2, 3, 4, 5. Ya nggak berhenti, lewat lagi.
Sampai ketika lewat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika lewat rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, malah Abu Ayyub pikirnya kayak begini, gak mungkin berhenti di rumah saya. Kenapa gitu? Saya punya banyak anak kecil. Rumah saya juga gak seberapa besar. Lagi pula siapa saya sampai Nabi Muhammad mau berhenti di rumah saya? Kabarnya ketika Allah melihat ketawaduan hati Abu Ayyub, man tawadhu rafa'ahullah, siapa yang tawadu Allah menaikkannya di sisinya. Ketika Allah lihat hati Abu Ayyub merasa diri bukan sesiapa, Allah kemudian memberhentikan untanya Nabi besar Muhammad SAW. Abu Ayyubnya begitu melihat Nabi Muhammad berhenti, bingung dia. Hah, Nabi Muhammad berhenti? Nabi Muhammad berhenti? Nabi Muhammad berhenti rumah saya. Ya Allah, ya Allah. Dia langsung masuk ke dalam rumahnya. Dia bilang sama istrinya, Nabi Muhammad berhenti di rumah kita. Anak-anak, Nabi Muhammad berhenti di rumah kita. Anak-anaknya ada bayi, ada segala macam. Katanya Abu Ayyub bilang sama istrinya gitu kan, ayo nih cepetan. Yang berantakan di atas, cepetan turunin ke bawah. Rumahnya tingkat. Dia pikir pasti Nabi Muhammad mau di atas kan. Pasti Nabi Muhammad harus di atas. Nggak mungkin Nabi Muhammad di bawah kan. Jadi yang berantakan tuh semuanya ditaruhin di bawah semuanya. Nabinya, ini rumahnya siapa nih? Abu Ayyub Rasulullah. Mana orangnya? Mana dia Abu Ayyub? Panik. Emang tuh panik banget tuh, saya tahu tuh rasanya Abu Ayyub tuh. Pernah soalnya rumah saya kedatangan secara mendadak guru saya, ya ampun paniknya. Yang berantakan di luar saya masukin ke dalam kamar. Tahu-tahu Habib Umarnya dibawa ke dalam kamar, waduh. Aduh. Hari itu saya tahu rasanya jadi Abu Ayyub Al-Ansari. Masya Allah. Nabi Muhammad, Abu Ayyub keluar. Rumah saya Rasulullah. Silakan Rasul, naik ke atas. Kata Nabi Muhammad, Abu Ayyub boleh nggak saya ada di bawah? Kenapa gitu Rasul? Kan saya baru datang Abu Ayyub, kesian yang pada pengen jenguk, banyak diantara mereka orang tua-tua, kesian kalau suruh naik. Iya Rasul, masuk lagi. Yang berantakan taruh naik ke atas. Waduh, luar biasa. Abu Ayyub cerita, ketika saya menggandeng tangan Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah saya merasa saya menggandeng dunia dan seisinya. Masya Allah. Bawa tuh Nabi Muhammad, tersilahkan bawa masuk dalam kamar. Nabi Muhammad tinggal di sana tahu berapa lama? 6 bulan. Nabi 6 bulan tinggal di rumah Abu Ayyub. Pertamanya Abu Ayyub di atas kan. Itu Abu Ayyub anaknya kan masih kecil-kecil. Meeting dulu hari pertama. Di bawah kita Nabi Muhammad, nak. Jangan ada yang suaranya keras. Jangan ada yang numpahin apa-apa. Kalau jalan hati-hati dan kalau jalan di pinggiran aja. Jangan sampai kalian jalan di bawah kalian Nabi Muhammad, nanti kamu nggak sopan. Jangan sampai kita menghalangkan wahyu ketika mau turun kepada Nabi Muhammad. Kata Abu Ayyub, sepanjang Nabi Muhammad tinggal di bawah rumah kami, saya nggak tidur kecuali kalau ketiduran. Nah begitu, tiap kali mau tidur saya ngebayangin, ya ampun nih jangan-jangan wahyu mau turun ke halangan saya nih. Nih kok nyangkut wahyunya nih gara-gara saya nih. Ya ampun nih orang kayak saya nih mesti nggak bener kayak begini nih. Ada di bawah saya Nabi Muhammad, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dia bilang terus begitu sampai beberapa hari kemudian, sesudah orang-orang udah berhenti jengukin Nabi kan, udah semuanya udah pada jengukin Nabi gitu.
Orang-orang Madinah udah pada sowan sama Nabi semuanya. Satu hari Abu Ayyub numpahin anaknya Abu Ayyub, kecil-kecil. Itu umurnya tuh kayak yang setahun, ada yang masih ngerangkak gitu. Habis itu 3 tahun kan nggak bisa dibilangin ya. Ada yang pecahin kendi, dan itu Abu Ayyub takut airnya netes-netes ke bawah. Abu Ayyub ambil semua tuh selimut. Abu Ayyub tangan, kayaknya baju anaknya juga mau di ini. Seanak-anaknya ada di situ. Biar airnya tuh nggak turun gitu ke bawah. Panik Abu Ayyub. Abu Ayyub cerita itu sama Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad bilang, baiklah Abu Ayyub, baiklah. Kita pindahan yuk, kita pindahan. Nabi pindah ke atas, Abu Ayyubnya turun ke bawah bersama seluruh keluarga. Selama Nabi Muhammad tinggal di rumah Abu Ayyub tuh makanan sekeluarga dijadikan satu nampan. Pertama kali Nabi Muhammad makan di rumah Abu Ayyub, heran, disuguhin satu nampan makanan. Kata Nabi Muhammad, Abu Ayyub, saya tidak makan sebanyak ini, nampan besar. Kata Abu Ayyub, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul, ini adalah makanan kami sekeluarga. Lah terus kenapa disuguhin ke saya semua Abu Ayyub? Silahkan kau makan sesukamu wahai Rasul. Izinkan kami selalu memakan dari makanan sisamu wahai Rasulullah. Siapa yang bilang nyari berkah itu adalah sesuatu yang bid'ah? Itu orang kalau ngomong kayak begitu tuh, sekolahnya nggak tamat. Kayaknya dia DO itu ya. Kalau belajarnya lama, belajarnya tamat, dia akan tahu kayak apa para sahabat dalam urusan nyari berkah kepada baginda Nabi besar Muhammad. Dan itu tuh bahkan bukan sesuatu hal yang harus diajarin. Abu Ayyub nggak belajar loh teman-teman. Abu Ayyub nggak belajar, nggak ada gitu Mus'ab bin Umair bilangin gitu. Nanti ya siapapun aja yang rumahnya ketempatan Nabi, kalau makan tuh dijadiin satu nampan. Nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngajarin. Nanti siapapun yang rumahnya ditempatin sama Nabi, jalannya di pinggiran aja, biar jangan sampai menghalangi wahyu turun. Nggak ada yang ngajarin. Tapi hati yang cinta, hati yang hormat, ngerti bagaimana cara menghormati orang lain. Hati yang penuh hormat, hati yang penuh cinta, paham ekspresi cinta. Biasa aja itu. Orang tuh kalau cinta, cintanya ditambah dengan hormat, pasti bakal begitu. Pasti bakal begitu. Saudariku sekalian, jangankan makanan minuman bekasnya Nabi Muhammad, bahkan minuman makanan bekasnya orang Islam, bekasnya orang soleh. Kata Nabi Muhammad alaihissalam, su'rul mu'min dawa. Bekas minumnya orang soleh itu adalah obat. Saya ingat zaman saya nyantri di Sarang, Pondok Pesantren Al-Anwar. Saya ingat dulu, saya satu-satunya syarifah di pesantren tersebut. Saya satu-satunya syarifah yang ada di pesantren tersebut. Tapi sejak saya dengar, jadi saya dikasih banyak kelonggaran, termasuk diantaranya adalah untuk masuk ke rumahnya Mbah Mun, rumah dalam, kapanpun saya mau. Di saat santri-santri nggak bisa gitu. Jadi saya kalau ngantri, kepanjangan ngantrinya nih, saya masuk aja ke kamar tamu gitu, untuk pakai kamar mandinya tamu. Memang diperkenankan oleh Kiai Haji Maimun Zubair dan oleh Bu Nyai dan semuanya gitu ya. Pokoknya Syarifah kamar mandi kesini aja, nggak usah ngantri kayak teman-teman yang lain. Syarifah kalau ada pengen makan apa, Syarifah masuk aja. Pokoknya gitu kan. Sedikit sekalian saya muliakan, dan yang sering saya lakukan adalah sesudah saya baca hadis su'rul mu'min dawa, bekas minumnya orang mukmin adalah obat. Saya sering banget kalau habis ada tamu yang di situ ditemuin sama Mbah Mun gitu, ya, udah Mbah Munnya masuk, tamunya pulang, saya buruan tuh masuk ke situ buat minum bekas minumnya tamu-tamunya Mbah Mun. Saya minumin bekas minumnya. Apalagi bekas minumnya Mbah Mun, bekas minumnya tamu-tamu yang lain-lain juga saya minum. Bismillah, semuanya balik sama niat.
balik sama kamu niatnya buat apa gitu kan. Sebab Allah akan ngasih sesuai dengan niat. Ketika saya minum bekas minumnya tamu, teman-teman sekalian, saya niatnya mau nyari berkah. Yang katanya Nabi Muhammad, dawa min kulli da, bekas minumnya orang mukmin tuh obat dari berbagai macam penyakit. Jadi saya minumnya niat, ya Allah ilangin kesombongan, ya Allah ilangin ujub, ya Allah ilangin nih semua penyakit-penyakit hati, ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Saya minum, kembung-kembung dah, tamunya banyak ya kan. Insya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan tuh Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, nanti tuh habis makanan bekas makannya Nabi Muhammad dibawa naik sama Abu Ayyub, keluarganya semua ngumpul kan. Itu mereka lagi baca doa mau makan tuh, itu matanya udah panjang, bukan nyari dagingnya yang paling gede yang mana, bukan, tapi nyari di mana nih bekas tangannya Nabi Muhammad. Gitu habis selesai baca doa bismillahirrahmanirrahim, waduh langsung rebutan sama bekas tangannya Nabi Muhammad. Yang saya mau ceritakan, di hari pertama Nabi Muhammad sampai di rumah Abu Ayyub malam, ketika semua tamu-tamu sudah pulang, Nabi Muhammad sudah sendirian, Abu Ayyub datang membawa sebuah surat. Wahai Rasulullah, ini adalah surat yang dititipkan oleh ayah saya. Ayah saya mendapatinya dari kakeknya, dari ayahnya. Ayahnya mendapatinya dari ayahnya, dari ayahnya, dari ayahnya. Surat ini dititipkan kepada kakek kami yang pertama, tinggal di kota Yathrib. Surat ini berasal dari Raja Yaman, Raja Tabban As'ad, yang dititipkan kepada kakek kami ketika kakek kami memutuskan untuk tinggal di negeri ini, tidak mau pulang karena menunggumu wahai Rasulullah, berharap anak cucunya yang menjadi orang-orang yang menyambutmu ketika datang ke tempat ini, dan saya adalah cucunya. Abu Ayyub, cucunya si pimpinan ulama itu, rumahnya jadi tempat tinggalnya Nabi. Beliau memberikan surat tersebut, Nabi membacanya, kemudian Nabi Muhammad mengatakan, innahu min ahad rufaqai fil jannah, sesungguhnya raja ini dan juga kakekmu ini yang nitipin ini adalah salah satu dari kawan-kawanku kelak di surga. Dia nggak ketemu sama Nabi Muhammad, dia nggak ketemu sama Nabi Muhammad. Kenapa kok bisa tuh jadi salah satu kawannya Nabi? Nggak ketemu dan bukan umat bahkan. Karena kan yang jadi umat kan sesudah Nabi Muhammad kan jadi umatnya. Ini bukan umat loh. Tapi bisa barengan, kata Nabi Muhammad, dia akan menjadi salah satu dari kawanku di surga. Kenapa gitu? Niat. Andai aku hidup sezaman denganmu wahai Nabi Muhammad, aku akan memastikan bahwa diriku akan menjadi kerabat atau sahabat. Kan begitu bilangnya. Subhanallah. Yuk benerin niat. Pastiin hidupmu nih, di sisa hidupmu mau apa, mau nyari apa. Saudara sekalian, yang nyari dunia banyak yang kecewa. Yang nyari dunia nih udah banyak banget yang nyari dunia, ujungnya apa? Ujungnya banyak kecewa, banyak susah, banyak menderita, banyak yang nyesel. Baru dunia sebelum akhirat. Kayak apa nyeselnya di akhirat? Ternyata dunia yang mereka usahakan gak jadi apa-apa. Yang nyari jabatan, banyak yang nyesel. Ya kan begitu? Dunia maupun akhirat. Makanya nih yang mesti diperbaiki nih niatnya nih, niatmu. Kalau Allah kemudian menempatkanmu pada sebuah jabatan, niatmu, hati-hati niatmu. Yang nyari cinta manusia, yang nyari popularitas, kita tahu apakah mereka akan berujung bahagia atau tidak. Kebanyakannya kecewa, teman-teman saya sekalian. Karenanya lebih baik dah di sisa umurmu, pastikan kamu mengejar Allah, mencari-cari ridhonya Allah, mengejar Nabi Muhammad, mencari-cari cintanya Nabi Muhammad. Gak akan pernah kecewa
sebab ujungnya adalah surga, sebab ujungnya adalah pertemuan dengan sang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu menurut saya adalah jabatan tertinggi. Jika di hari ketika Nabi Muhammad memegang bendera, di hari ketika Nabi Muhammad menjadi pejabat tertinggi akhirat, liwa'ul hamad biyadi, miftahul jannah biyadi, kunci surga aku yang pegang, kata Nabi. Jabatan apa yang lebih tinggi daripada itu, teman-teman? Kunci surga aku yang pegang. Biyadi liwa'ul hamad, di tanganku ada bendera, bendera pujian namanya. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan nabi-nabi yang sesudahnya hanya akan berada di belakang benderaku di hari akhirat nanti. Jabatan apa yang lebih tinggi daripada itu? Jika di hari itu kamu ada dalam rombongan, jika di hari itu kamu bahkan ada di saf-saf terdepan, bukankah itu adalah jabatan tertinggi yang Allah dapat berikan kepadamu? Sesusah apapun kamu di dunia, sesedih apapun hidupmu di dunia, jika ujungnya adalah berada di barisan terdepan dalam rombongan Nabi Muhammad, semuanya pantas untuk kamu lakukan. Itu harga yang worth it, teman-teman saya sekalian. Itu adalah harga yang pantas untuk kamu bayar. Gak ada artinya kesedihanmu di dunia, kesusahanmu di dunia, pengorbananmu di dunia, perjuanganmu di dunia, jika ujungnya adalah kamu dapat melihat senyum indahnya Nabi besar Muhammad. Maka sisa hidupmu kejarlah Nabi Muhammad. Niatkan apapun yang kamu lakukan, niatkan apapun yang kamu lakukan buat bagindamu Nabi besar Muhammad, buat Allah subhanahu wa ta'ala, buat Islam, buat Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana mu'amalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu uswa dair, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana niyatana, Allahumma aslih lana niyatana wa aslih biha a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizki, wa taubatan qabla al maut, taubatan qabla al maut, taubatan qabla al maut, syahadatan 'indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut, wa afwan indal hisab, wa amana minal 'adab, wa nasiban minal jannah, warzuqna an-nadhar ila wajhikal karim, warzuqna murafaqatan bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika waj'al hubbaka wa hubba nabiyyika ahabba ilayna mimma siwakuma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.